nama Tuhan. Luar biasa. Boleh bilang buat orang di kiri kanan, Anda orang diberkati malam hari ini. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita buka dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Yang sudah ketemu katakan, aha. Oke, suaranya kecil sekali, puji Tuhan, tidak apa-apa. Yang penting rohnya besar. Oke, yang ketemu katakan, aha. Oke, ya. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan dan saudara boleh simak pada Alkitab di tangan teman-teman. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Demikian kata firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Haleluya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, haleluya. Malam hari ini yang bersukacita, yang antusias, boleh bilang buat orang di kiri, malam hari ini saya akan diberkati. Puji nama Tuhan, hari ini kita mau ngomong soal promosi supernatural. Sama-sama kita katakan, ini topik yang sangat menarik dan saya percaya semua kita pasti akan diberkati. Tadi waktu doa saya bilang, saya percaya semua kita waktu pulang dari ruangan ini sebentar, kita tidak akan sama. Karena saya percaya waktu kita akan pulang sebagai orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Karena sekali lagi semakin kita serupa dengan Yesus, semakin kita ditinggikan oleh Yesus. Puji nama Tuhan. Saudara, sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 1987, dia mengungkapkan bahwa pasangan suami istri yang tadinya tidak merasa mirip satu sama yang lain, akhirnya menemukan bahwa mereka mirip saat usia pernikahan mereka sudah ada dalam kurun waktu tertentu. Sini yang sudah menikah boleh angkat tangannya selain saya. Di belakang ada ya? Oke, puji Tuhan. Oke, saudara, jadi semakin lama mereka punya usia pernikahan, akhirnya mereka menemukan bahwa ada banyak kemiripan tertentu. Oke, saudara, bahkan riset itu menunjukkan bahwa dia punya kesimpulan menyatakan bahwa semakin mirip seseorang dengan pasangannya, maka hubungannya akan semakin intim dan mereka akan semakin bahagia. Dan saya waktu nikah dengan istri saya, mungkin kami nggak mirip dalam hal wajah, ya kulit saya aja gosong ya kan. Itu saya gak. Oke, dan dalam hal selera kami juga banyak perbedaan. Istri saya suka ayam, saya nggak terlalu suka ayam. Kalau kami makan di tempat, misalnya di lalapan, biasa dia pesan ayam, saya pesan tempe penyet. Jadi kami sharing gitu. Lalu awalnya saya suka makan NSP, ya kan, nasi Padang. Dia nggak suka makan nasi Padang, dia nggak suka. Karena awalnya saya suka yang agak-agak asam dan pedas sedikit, ya, tapi dia nggak suka. Oke. Dan ada masih banyak hal yang lain lagi. Jadi waktu awal-awal pernikahan kami setahun, 2 tahun, bulan ini kami masuk usia pernikahan yang ke-5 tahun, puji nama Tuhan. Bulan ini, puji Tuhan. Oke, tapi ternyata ada masih banyak yang belum sama. Gitu. Jadi kadang-kadang, tapi dia akhirnya mulai belajar. Oh, karena suami saya suka yang ini, saya harus belajar menyukainya. Jadi akhirnya ada hal-hal yang karena dia belajar menyukainya, saya juga belajar menyukainya. Akhirnya sekarang dari segi selera makan kami tidak terlalu berbeda. Jadi akhirnya kalau sekarang saya makan nasi Padang, dia makan juga, tapi mungkin dipisahkan, dia punya kuah. Kalau sekarang kami makan di emperan, mungkin kalau ayam lalapan, oke, saya makan ayam lagi, dia juga makan tempe lagi. Oke, seiring waktu akan temukan kemiripan. Jadi Anda berdoa bahwa waktu Anda menikah, pasangan Anda juga mirip dengan Anda. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, saudara,
sebuah penelitian yang lain. Amin, amin ya. Udah nikah. Oke, nah saudara, sebuah penelitian yang lain di tahun 2013 oleh seorang psikolog dari Indianapolis namanya Justin Lehmiller. Oke, seorang psikolog di Indianapolis, dia mengatakan bahwa seseorang baik pria atau wanita, dia akan cenderung memiliki pasangan yang punya kemiripan dengan orang tua mereka yang berlainan jenis kelamin. Maksudnya gini, jadi mungkin yang paling simpelnya, yang paling sederhananya adalah biasanya anak perempuan akan mencari pasangan yang mirip dengan papa mereka. Betul? Iya, oke. Dan anak laki-laki akan mencari pasangan yang mirip dengan ibunya. Ya, kalau papanya Angus, dia pasti cari Angus juga gitu. Oke, ya mungkin tidaklah, ya kan. Berdua ya mungkin ya sering kita dengar memperbaiki keturunan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Jadi biasanya kecenderungannya seperti itu. Kalau anak perempuan, dia akan cari pasangannya yang mirip dengan papanya. Mungkin pengasih, penyayang, suka ajak makan gitu ya kan. Sama juga kalau anak perempuan, kalau anak laki-laki, dia akan cari pasangannya yang mirip dengan ibunya gitu. Suka kasih banyak duit, jajanan buat dia ya kan. Jadi oke, ya. Jadi ini kita ngomong soal kemiripan, ngomong soal keserupaan sama, oke seperti itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keserupaan dengan Allah itu adalah kehendak Tuhan untuk umatnya. Jadi Anda dengar baik-baik. Semua kita yang ada, semua kita yang hidup, semua kita yang hadir di malam hari ini adalah kehendak Allah supaya kita semua hidup dan semakin serupa dengan Dia. Amin. Karena itu kehendak Allah. Sekali lagi, kehendak Allah adalah supaya semakin hari kita semakin serupa dengan Dia. Karena semakin kita serupa dengan Dia, semakin kita ditinggikan oleh Dia. Oke, nanti Anda akan mengerti apa maksud saya. Ya, semakin Anda mirip dengan Yesus, semakin Yesus meninggikan Anda. Pertanyaannya, serupa dalam hal apa? Sekali lagi, serupa dalam hal apa? Nah, Allah berkehendak supaya semakin hari kita semakin serupa, kita semakin mirip dengan Allah dalam hal konsep berpikir kita, dalam hal perasaan kita, dan dalam hal kehendak kita. Cuma katakan pikiran, perasaan, kehendak. Ingat, 3 hal ini yang selama kita hidup, Allah punya kehendak supaya kita semakin mirip dengan Dia. Adalah kehendak Allah agar kita semakin mirip dengan Dia. Dalam hal apa tadi? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran Anda harus semakin mirip dengan Yesus. Perasaan Anda harus semakin mirip dengan Yesus. Dan kehendak Anda harus semakin mirip dengan Yesus. Semakin serupa dengan Yesus. Dan itu ngomong soal keintiman. Tadi saya bilang, semakin seorang suami dengan istri semakin mereka mirip dalam banyak hal, semakin hubungan mereka intim. Sama halnya dengan Tuhan. Semakin pikiran kita, semakin perasaan kita, semakin kehendak kita mirip dengan Tuhan, dengan Allah, kita akan semakin intim dengan Dia. Yang percaya katakan amin. Ingat, pikiran Anda, perasaan Anda, kehendak Anda harus semakin mirip dengan Tuhan. Dan memang ketiga hal ini saya katakan bahwa pada dasarnya sifatnya adalah progresif. Semua katakan, dia nggak statis, dia progresif. Makanya kan saya bilang, semakin hari kita akan semakin mirip. Semakin hari karena progresif. Progresif. Jadi kalau dulunya suka membenci orang, sekarang soal perasaan dia semakin mengasihi orang. Dulu yang pikirnya kebanyakan negatif, sekarang semakin dia positif. Semakin positif. Gitu. Dulu yang suka membangkang, sekarang kehendaknya semakin nurut, patuh. Nah itu yang saya maksud. Progresif. Jadi kalau umur pertobatan Anda sudah 10 tahun, sudah 12 tahun, sudah lama, tapi Anda merasa bahwa pikiran, perasaan, dan kehendak Anda itu biasa-biasa saja, berarti Anda perlu didoakan khusus. Anda perlu didoakan khusus. Oke. Ya, karena harusnya dalam hubungan dengan Tuhan, ketiga elemen ini harus semakin progresif. Di nama Tuhan. Artinya bahwa selama orang itu hidup, ketiga hal ini harus terus dikembangkan. Begitu kita semakin serupa dengan Yesus, maka akan ada banyak hal yang bisa kita nikmati dalam hidup. Dan saya mengatakan, salah satu hal yang bisa kita nikmati kalau dalam hidup kita, kita semakin serupa dengan Yesus adalah promosi. Semua katakan promosi. Promosi atau peninggian. Sekali lagi, semakin kita serupa dengan Yesus dalam hidup kita, maka akan ada banyak hal yang bisa kita nikmati.
Karena kita semakin mirip, ya kan? Dalam hubungan kita dengan Tuhan juga, semakin kita mirip dengan Tuhan, akan semakin banyak hal yang bisa kita nikmati. Dan saya katakan salah satunya adalah promosi. Jadi ingat baik-baik, semakin kita serupa dengan Yesus, semakin kita ditinggikan oleh Yesus. Promosi. Semua katakan promosi. Nah, dalam konteks bacaan firman Tuhan di malam hari ini, Yesus dia memberikan beberapa contoh bagaimana ia sendiri dalam rupa Allah dan dalam rupa manusia, dia memiliki perasaan, dia memiliki pikiran, dan dia memiliki kehendak yang sama dengan Bapaknya, yang mirip, yang sama dengan Bapaknya. Dan kalau Anda baca di akhir tadi, di ayat yang ke-11, ke 10 dan 11, Allah meninggikan dia, Allah mempromosikan dia, Allah mengaruniakan kepada dia. Kata kitab, name above all name. Dan lihat, semakin Anda mirip dengan Tuhan, semakin Anda ditinggikan oleh Tuhan. Tangkap ya, Anda pulang, Anda mengerti hal ini. Semakin Anda serupa dengan Tuhan, semakin Anda ditinggikan oleh Tuhan. Karena Yesus sekali lagi dalam rupa Allah, dalam rupa manusia, dia menunjukkan bahwa pikirannya, perasaannya, kehendaknya sama dengan Bapaknya. Di nama Tuhan. Jadi apa yang Yesus buat? Sampai pada akhirnya Allah meninggikan dia. Dan kata kitab, mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Malam hari ini saya sebut dengan 3 re. Semua katakan 3 re. 3 re. Re yang pertama reputasi. Semua katakan reputasi. Oke, kita baca ayat yang ke-6. Ini contoh saudara, ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Oke, baca ya. 1, 2, 3. Oke, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Semua kita percaya bahwa Yesus 100% Allah. Amin. Kata kitab sini saudara, okay, yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Dia nggak dibawa sama. Kesetaraan dengan Allah itu, kata kitab, Yesus tidak anggap sebagai milik yang harus dia pegang, yang tidak bisa dia lepas. Yesus 100% Allah dan dia 100% manusia. Dan saya bilang bahwa tidak akan ada keraguan tentang hal ini sama sekali. Dan saya juga ingin Anda mengerti ini. Okay. Namun untuk satu misi terbesar Bapaknya, okay, untuk satu misi terbesar Allah bagi manusia, semua kita tahu bahwa Yesus dia rela melepaskan kesetaraan ini hanya untuk bisa melakukan kehendak Bapaknya. Kata kitab, dia melepaskan kesetaraannya dan dia ambil rupa manusia. Dia termenganggap bahwa ini milik yang harus dia pertahankan. Kesetaraan dengan Allah, dengan Bapaknya, bukan milik yang harus dia pertahankan. Tapi untuk melakukan kehendak Bapaknya, dilepaskan itu, dia ambil rupa manusia. Dan kalau Anda dan saya, semua kita hari ini kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Karena dia Yesus tidak menganggap kesetaraannya sebagai milik yang harus dia pegang. Amin. Kalau enggak, Anda dan saya, kita enggak bakal bisa ditebus. Kita adalah orang-orang yang terkutuk, yang tidak hidup di bawah kasih karunia, tapi hidup di bawah kutuk. Tapi puji Tuhan, dia melepaskan kesetaraannya, dia merubah manusia. Itu sangat luar biasa. Saudara, Yesus tidak memikirkan reputasinya sebagai anak Allah sebagai sesuatu yang sangat penting. Tapi Yesus melihat bahwa kehendak Bapaknya adalah hal yang paling penting dalam hidupnya. Kalau Anda lihat bahkan di babak-babak akhir hidupnya, di saat-saat akhir hidupnya, ketika dia berdoa di taman Getsemani, dia bilang, "Not my will, but your will be done." Bukan kehendakku, tapi kehendaknya jadi. Yesus hidup untuk melayani kehendak Bapaknya. Dia nggak pegang reputasinya sebagai anak Allah, sebagai milik yang harus dipegang. Tidak. Dia lihat kehendak Bapaknya, itu yang paling mulia, yang paling penting. Reputasi bukan yang dikejar oleh Yesus. Reputasi bukan hal yang dipegang oleh Yesus, tidak. Oke. Maka Anda lihat, Yesus pada akhirnya ditinggikan, dipromosikan. Oke. Nanti kita lihat, saudara. Jadi bagi Yesus, hidup menyenangkan hati Bapaknya itu lebih penting dari reputasinya sebagai anak Allah. Saya mau tanya buat kita semua yang ada di malam hari ini. Apakah ada di antara Anda semua yang di balkon, yang di sini? Apakah ada di antara semua kita malam hari ini, baik yang sudah bekerja, yang sekolah atau apapun, yang punya usaha,
Apakah dalam hidup kita masih memikirkan reputasi, jabatan, atau pencapaian kita lebih daripada harus hidup melakukan kehendak Allah? Selama kita hidup dengan demikian, dengan cara yang demikian, maka saya mau bilang kita tidak akan pernah dibawa Tuhan naik. Kita akan hanya ada di tempat yang sama sekarang. Oke. Kenapa? Karena kita berpikir untuk mengejar reputasi, mengejar jabatan, mengejar pencapaian lebih daripada kehendak Tuhan. Halo, saya nggak bilang bahwa jabatan itu tidak perlu dikejar. Bukan. Itu bukan maksud saya. Tapi saudara lihat bahwa faktanya ada banyak orang-orang yang mengejar reputasi, yang mengejar jabatan, yang hanya untuk dapat reputasinya, yang hanya untuk mendapatkan jabatannya, untuk dipromosikan, dia pakai cara-cara yang di luar kehendak Allah. Dia mengesampingkan imannya. Anda mengerti ya? Dia hidup di luar kehendak Bapaknya. Orang melegalkan, orang mensahkan cara-cara yang salah. Yang penting dia bisa dipromosikan. Yang penting dia bisa dapat jabatannya. Dia pikir reputasi jabatan itu yang paling penting. Malam hari kita lihat bahwa Yesus tidak pikirkan dia punya reputasi, dia punya jabatan. Enggak, saudara. Suatu saat ada seorang anak youth, dia WA ke saya dan dia bilang, "Pastor, mengapa orang-orang jahat di kantor saya mereka punya karir sepertinya kayak lebih cemerlang dari saya, Pastor? Ini orang yang menurut pandangan saya ini hidupnya salah ini." Oke. Dalam aturan di kantor dia ngomong soal kehamilan juga, hamil ya. Harusnya kalau ikut aturan itu salah dan tidak mungkin dikasih jabatan naik dan lain. Jadi sepertinya ini orang-orang jahat, tapi kok hidup mereka itu begitu enak, begitu makmur gitu. Dia tanya, "Pastor, bagaimana gitu?" Sedangkan saya sendiri, saya berusaha untuk hidup benar, Pastor. Lakukan firman Tuhan. Dia mencoba untuk bikin apa yang pimpinannya bilang. Tapi mengapa orang-orang di kantor saya ini kok sepertinya kelihatan lebih makmur dari saya? Dia tanya begitu. Dan saya cuma balas dia, saya bilang, "Kamu buka sekarang dan kamu baca Mazmur 73. Saya dia, "Kamu buka dan kamu baca Mazmur 73. Saya akan bacakan sini ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Ada yang baik-baik. Ya, Anda hidup bukan untuk mengejar jabatan, karir, dan reputasi. Oke. Kalau Anda fokus untuk itu saja, Anda bisa mengesampingkan kehendak Allah. Lakukan dulu kehendak Allah. Oke. Cari kehendak Allah. Kejar kehendak Allah. Oke. Dikatakan begini, sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Pemazmur berpikir, ya udah kalau gitu buat apa saya hidup benar gitu. Dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, ingin lihat ini kenapa orang-orang jahatin dong, kok bisa kayak gini gitu. Oke. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan lihat, hanya orang-orang yang masuk yang intim dalam tempat kudus Allah. Oke. Dan memperhatikan kesudahan mereka, orang-orang ini bisa melihat dengan jelas. Oke. Ayat 18, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka hingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh kedahsyatan. Anda lihat, mungkin untuk sementara orang-orang ini kelihatan makmur, berhasil, dipromosikan. Tapi Anda lihat, kalau ini orang-orang yang hidupnya salah, mereka tinggal tunggu waktu, mereka jatuh, tergelincir. Kata kita hancur, binasa. Karena seperti itulah orang-orang fasik. Anda lihat, ya kan, orang-orang yang duduk di tempat-tempat yang penting, kaget lagi, ya kan, ditangkap sama KPK. Seperti kayak karir mereka tuh cemerlang sekali, naik terus. Gitu. Lah kita ini yang hidup, yang mencoba hidup benar, kok seperti kayak lama, kayak ada yang tertahan gitu. Padahal Anda hidup benar itu beda. Beda kalau Anda hidup berdosa itu beda.
Kalau Anda hidup benar dan sepertinya karir Anda seperti kayak kok lama sekali. Saya bilang Tuhan ingin buat sesuatu buat Anda. Jangan pernah Anda iri dengan orang-orang yang seperti gini, yang sepertinya karirnya cemerlang naik, tapi dalam waktu bersamaan mereka hidup berdosa. Jangan iri. Hari ini Alkitab bilang, hari ini Anda sendiri tahu, di tempat-tempat yang licin Tuhan taruh mereka. Kalau mereka nggak bertobat, satu waktu mereka pasti jatuh, tergelincir jatuh, hancur binasa. Dan bukti banyak. Ya kan, lihat. Kan? Jadi jangan pernah Anda iri. Bilang buat orang kiri kanan, jangan iri. Oke, Anda yang bekerja dengar baik-baik, Anda yang bekerja dengarkan baik-baik, jangan pernah iri. Anda cukup hidup benar, lakukan kehendak Tuhan, bekerja keras, bertanggung jawab, lakukan apa saja dengan baik. Lihat, Tuhan yang akan bawa Anda naik. Oke, ya kalau hari-hari ini Anda melihat ada fenomena seperti itu, tenang tunggu waktu Anda. Dan tenang tunggu mereka punya waktu. Saudara, waktu saya lagi siapin khotbah ini, saudara, Tuhan bawa pikiran saya untuk sebuah benda. Anda tahu slingshot, katapel ya? Tahu ya katapel ya? Gunanya apa? Panah mangga orang, pastor. Jatuh, terlempar, ya kan? Slingshot tahu ya? Bagaimana mekanisme cara pakai slingshot katapel? Dia bukan, tapi kan dia harus ditarik dulu, direnggangkan ke belakang. Kemudian dilepas. Ada, ngerti ya? Tuhan bawa pikiran saya untuk hal yang seperti ini. Dengar baik-baik. Anda mungkin dalam perjalanan. Oke. Kalau Anda hidup benar, dengar baik-baik. Kalau Anda hidup benar, tadi saya bilang, kalau Anda hidup benar dan sepertinya Anda merasa bahwa karir Anda itu seperti tertahan dan begitu lama untuk naik, padahal ada orang-orang jahat yang begitu cepat. Mungkin Tuhan lagi pakai hidup Anda seperti slingshot. Anda seperti kayak orang maju tapi Anda kok ditarik ke belakang ya. Orang maju tapi kok Anda semakin tertinggal ya. Tapi tanpa Anda tahu, Tuhan sementara menarik Anda ke belakang, merenggangkan Anda ke belakang. Dan in His time, dalam waktu Tuhan, Dia akan lepaskan Anda dan Anda akan melesat maju terus, saudara. Amin. Tunggu waktu Tuhan. Dia tarik Anda ke belakang, dia lepaskan. Anda akan melesat jauh. Anda pikir tadi orang yang di depan Anda, sekarang Anda melampaui dia. Tuhan, terima kasih, luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan. Ini pewahyuan yang sangat luar biasa. Oke. Jadi Anda yang kerja, dengarkan baik-baik. Hidup benar saja. Oke. Hidup benar, jangan kejar reputasi. Kerja keras, disiplin, bertanggung jawab, loyal, dapat dipercayai, jujur. Dan lihat, seperti slingshot. Anda akan melesat. Orang kaget, luar biasa. Masih umur 30-an tapi udah duduk di direksi misalnya. Who knows? Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Haleluya. Dan bulan ini saya percaya bahwa akan ada orang yang slingshot. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya. Oke. Nanti selesai khotbah saya akan bilang kenapa saya begitu yakin ngomong ini. Oke. Puji nama Tuhan. Sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Karena kejar kehendak Tuhan dan reputasi akan mengejarmu. Kejar kehendak Tuhan dan reputasi akan mengejarmu. Kejar saja Tuhan, promosi yang akan mengejarmu. Jangan kejar itu. Jangan kejar katakan Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan, bekerja keras. Lakukan seperti Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan cari muka tempat kerja. Jangan. Dan lihat, promosi akan mengejar Anda. Peninggian akan mengejar Anda. Ingat saja Anda kerja di kantor, kalau lihat orang jahat, ingat seperti slingshot katapel, Anda seperti itu. Come on. Okay. Luar biasa. Jadi semakin kita serupa dengan Yesus, semakin kita ditinggikan oleh Yesus. Semakin kita serupa dengan Yesus dalam pikiran, kehendak dan perasaan, semakin kita ditinggikan oleh Yesus. Hidup lakukan kehendak Tuhan. Pikiran Anda, perasaan Anda, kehendak Anda harus semakin serupa dengan Yesus. Yang kedua, reformasi. Semua katakan reformasi. Reform. Ada dua kata, re dan form. Semua katakan reform. Makin kecil. Puji Tuhan, ayat yang ke-7. 1, 2, 3 kita baca. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
yang bisa bikin ini sangat luar biasa, saudara. Kealahannya, kesetaraannya, dia nggak pegang, dia nggak cari reputasi. Dia kata kita, dia mengosongkan keilahiannya, dia mengosongkan kesetaraannya, lalu dia mengambil rupa hamba, reform. Dia Allah, dia mengambil wujud manusia. Dan itu sangat luar biasa. Adakah Allah lain yang seperti begini? Anda bersyukur, kita punya Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, haleluya. Amin. Jadi reformasi dia berasal dari dua kata, yang artinya perubahan, dan form, bentuk. Jadi perubahan bentuk. Nah, saudara, ini saya kutip menurut KBBI dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Reformasi atau reform itu artinya perubahan secara drastis untuk perbaikan. Bisa dalam bidang sosial, politik, maupun agama, dalam suatu masyarakat atau negara. Itu reformasi. Jadi intinya adalah sebuah perubahan secara drastis untuk perbaikan, untuk membetulkan sesuatu, untuk membenarkan sesuatu. Dan ini yang Yesus buat. Dia mereform, dia menginkarnasi dirinya untuk sebuah maksud tujuan perbaikan. Apa itu? Karena kehendak Bapaknya adalah supaya Bapaknya dengan manusia didamaikan. Dengan cara apa? Yesus harus reform. Dia Allah, dia ambil wujud manusia. Oke. Dia berinkarnasi, bukan reinkarnasi, bukannya dia berinkarnasi, dia menjelma. Dia tetap Allah. Sama dengan Allah setelahnya. Hari kita lihat. Oke. Untuk tujuan kehendak Bapaknya, untuk mendamaikan, untuk memperbaiki hubungan Bapa dengan manusia yang rusak, Yesus harus mereform, mengosongkan dirinya, dan kata kita mengambil rupa seorang hamba, supaya Anda dan saya, semua kita diselamatkan. Jadi sekali lagi puji terima kasih Tuhan Yesus, karena dia tidak menganggap kesetaraannya sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya, dia mereform dirinya, lalu dia mengambil rupa hamba supaya Anda dan saya semua kita diselamatkan. Amin. Kita ingat poin yang pertama apa? Poin yang pertama apa tadi? Oke. Poin yang kedua, reformasi. Ini yang Allah buat. Oke. Yang pertama, Anda jangan cari reputasi ini dalam aplikasinya. Jadi mengapa Yesus harus dia mereform dirinya? Mengapa Yesus harus akhirnya inkarnasi? Gitu. Mengapa dia harus reform? Dan saya bilang tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan Anda dan saya, dengan Bapa di sorga yang rusak karena kita berdosa. Itu sebabnya pada akhirnya kita berkata bahwa Allah Bapa di sorga sangat meninggikan dia dan merendahkan kepada dia nama di atas segala nama. Waktu kami NTC, ketua umum dia bilang begini. Yesus dikarenakan dianugerahkan nama di atas segala nama. Yesus sangat ditinggikan. Dia sangat ditinggikan. Jadi betapa malang adalah orang-orang yang merendahkan Yesus. Karena Bapa di surga saja sangat meninggikan dia. Dan lihat kalau ada orang-orang yang merendahkan Yesus, di TikTok mungkin Anda lihat, di Instagram, di Facebook mungkin Anda lihat ada banyak orang berdebat dan melakukan keilahiannya Yesus. Berdebat dengan dia. Ada yang paling ekstrim, ada satu agama baru sekarang yang bilang katanya Yesus itu dia berhubungan, ada satu kepercayaan bahwa Yesus ini dia punya keluarga, jadi dia akhirnya menikah dengan Maria Magdalena lalu punya anak. Lucu saudara, ada banyak sekali. Saudara, Anda nggak perlu bela Yesus, Anda nggak perlu bela dia. Karena yang jadi pembela bukan Anda, dia pembela. Jadi kalau Anda baca di mana saja ada orang merendahkan keilahian Yesus, dengar baik-baik. Itu orang betapa malang nasibnya. Kenapa? Karena Bapa di surga saja sangat meninggikan dia. Anda nggak perlu berdebat. Anda nggak perlu berdebat. Biarkan. Biarkan. Puji nama Tuhan. Saudara, semua kita yang hadir di malam hari ini, apa yang perlu kita reform dalam hati kita? Apa yang perlu kita reform dalam kehidupan kita? Dan Anda yang paling tahu. Nah, saudara, Yesus tidak reform dirinya karena dosa, tidak, saudara. Yesus dalam kemanusiaannya dia bisa buktikan bahwa
Sebagai manusia dia bisa hidup tanpa dosa. Karena Anda mengerti kenapa dia harus ambil wujud manusia. Yesus ingin buktikan bahwa sebagai manusia pun orang bisa hidup tanpa dosa. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Yesus yang buktikan. Halo, pastor dia kan Allah. Betul. Dalam rupa manusia, dia buktikan lagi hal yang sama. Dan kata Alkitab, dia taat sampai dia mati di kayu salib. Dia taat sampai dia mati di kayu salib. Dia buktikan bahwa dalam wujud manusia, dalam rupa manusia, dia bisa menahan itu semua. Bisa hidup tanpa dosa, bisa hidup dalam kekudusan. Bagi manusia, Yesus buktikan itu. Ya, kalau ada orang yang bilang bahwa pastor sebagai manusia susah untuk hidup tanpa dosa, saya bilang omong kosong. Oke, Yesus sendiri buktikan itu. Oke, semua kita lagi berjuang untuk serupa dengan Dia. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa hidup. Bukan berarti bahwa kita tidak bisa hidup kudus. Kita bisa. Bukan berarti bahwa kita tidak bisa hidup tanpa buat dosa. Bukan. Lah Yesus buktikan dalam rupa manusia dia bisa hidup tanpa dosa dalam kekudusan. Amin. Tidak, itu Yesus. Tapi kita, saudara, kalau kita masih hidup karena dosa, kita perlu reform hidup kita. Yesus reform hidupnya, dirinya, karena dia harus melakukan kehendak Bapa. Ini kesamaannya. Nah, kita juga mereform hidup kita, supaya kita bisa hidup melakukan kehendak Bapa dalam hal pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Kita harus mereform hidup kita, kehendak kita. Jadi pikiran-pikiran yang negatif tadi saya bilang diubah. Perasaan yang tertuduh diubah. Kehendak yang salah diubah. Apa tujuannya? Tadi saya bilang arti reformasi untuk sebuah tujuan perbaikan, dengan tujuan sebuah perbaikan. Supaya hidup Anda semakin hari semakin baik. Banyak Anda yang tidak bisa menikmati hidup Anda karena cara berpikir Anda salah. Kami selalu kumandangkan dari tempat ini dari masa almarhum Bapak Gembala. What you think is what you are. You are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Amsal bilang, as a man think, so is he. Seperti apa seseorang berpikir, seperti itulah dia. Selama pola pikirnya nggak berubah, dia nggak akan bisa menikmati perubahan hidup. Dia bilang buat orang ke kanan, change your mind. Anda tangkap ya. Saya ingin Anda tangkap, kita harus mereform hidup kita untuk kita melihat perbaikan-perbaikan Tuhan buat dalam hidup kita. Dan salah satunya adalah promosi Tuhan kasih. Dengarkan baik-baik, semakin Anda serupa dengan Tuhan, semakin Tuhan meninggikan Anda. Kejar keserupaan, kejar itu. Amin. Amin. Pola pikir Anda itu awal perubahan hidup Anda. Pada pas ini juga sempat sampaikan, jangan punya otak yang kecil, berpikir besar, berpikir besar. Nggak ada yang batasi Anda, gitu kan? Banyak orang bilang, ya kita berpikir besar karena kita punya Allah yang besar. Buktikan itu, ya kan? Buktikan itu, come on. Kita bilang, kita tuh harus seperti orang benar tuh harus di atas bukit. Dia seperti kata kita seperti kota di atas bukit. Apa tujuannya? Bukan untuk sok-sokan, bukan saudara. Kita bilang you are the city of the hill. Bukan cuma the salt and the light. Bukan cuma garam dan terang, bukan cuma itu. Itu benar, yes. Kalau Anda baca ayat ini baik-baik, Yesus bilang you are the city of the hill. Anda itu kota. Saya belum pernah ke Hong Kong, tapi kata orang itu Hong Kong itu sangat bagus kan di apa namanya, saya juga pernah lihat di bagian perbukitan itu sangat bagus Hong Kong. Ada yang pernah ke Hong Kong? Yang mau ke Hong Kong? Selesai pandemi, puji Tuhan banyak. Amin. Siapa tahu ketemu jodoh di Hong Kong, haleluya. Ya, perbaikan ras dan keturunan, ya kan? Oh, puji nama Tuhan. Oke. Kita bilang you are the city of the hill. Oke. Anda harus di atas gitu. Amin. Supaya apa? Supaya orang lihat gitu.
Kalau orang mempermuliakan nama Tuhan, amin. Bilang buat orang kiri kanan, you are the city of the hill. Nah, supaya Anda bisa jadi the city of the hill, Anda harus reform. Hati Anda, pikiran Anda, perasaan Anda, kehendak Anda dirubah. Begitu Anda berubah, oke, maka Anda percaya Anda akan melihat hal yang besar Tuhan kerjakan. Oke, pikiran Anda, lagi perasaan Anda, dan kehendak Allah. Di nama Tuhan, semakin kita serupa dengan Yesus, semakin kita ditinggikan oleh Yesus. Puji nama Tuhan. Yang terakhir adalah resolusi. Semua katakan resolusi. Tadi yang pertama apa? Reputasi. Itu jangan terlalu dikejar ya saudara ya. Oke. Karena dengan dirinya reputasi akan datang. Yang kedua adalah reformasi, reform. Oke. Dan yang ketiga adalah resolusi. Oke. Ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Lihat, sebagai Allah, dia tidak menganggap dia punya milik kesetaraan sebagai hal yang harus dipertahankan, tapi dia lepaskan. Lalu dia mengosongkan dirinya sebagai dalam rupa Allah. Karena Anda lihat dalam rupa manusia, kata kitab, dia taat, bahkan taat sampai mati. Dia merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati. Dalam rupa Allah perfect, dalam rupa manusia perfect. 100 dia buktikan. Bagi Allah yang sama dengan Allah, kesetaraan dengan Allah, dia nggak pegang itu, malah dilepaskan. Dalam wujud manusia, dia pun masih bikin hal yang sama, lakukan kehendak Bapaknya. Dia merendahkan dirinya, bahkan kata kita taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Apa itu resolusi? Sekali lagi saya kutip KBBI biar lebih jelas. Resolusi adalah putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat, dalam sebuah rapat. Jadi ini ngomong soal komitmen yang kuat. Cuma katakan komitmen. Ini bicara mengenai sebuah komitmen yang kuat untuk melakukan sesuatu yang sudah diputuskan. Jadi malam hari ini ketika Anda putuskan saya mau hidup benar, come on, itu Anda punya komitmen. And stick to the point. Lihat itu, lakukan terus. Itu resolusi. Bicara mengenai komitmen. Dan sekali lagi, Yesus buktikan dirinya dalam rupa manusia. Dia mampu merendahkan dirinya dan taat melakukan kehendak Bapaknya, bahkan sampai mati di atas tempat yang terkutuk. Jangan salah, dia kan Allah. Tapi sebagai manusia, dia tetap merasakan emosi, perasaan semuanya. Dia rasakan sakit loh, Yesus. Bukan waktu dipaku, nah, iya, kan? Itu artinya bahwa dia 100% manusia. Kalau Anda nonton film The Passion of the Christ, waktu Yesus di Taman Getsemani, waktu dia berdoa, dia bilang, Tuhan, ya Bapa, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripada aku, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Darah, dia tahu, dia lihat ke depan ini penderitaan amat sangat berat. Dan sebagai manusia, tidak ada satu orang pun yang mungkin bisa melewatinya. Yang tahan. Tapi sekali lagi, Yesus buktikan dalam kemanusiaannya, dia bisa taat. Taat yang paling ekstrim. Dia bisa merendahkan dirinya hanya untuk menggenapi tujuan kehendak Bapaknya. Dia lakukan itu. Amin. Amin. Sekali lagi, Yesus buktikan dalam kemanusiaannya dia bisa. Yesus hidup untuk menggenapi tujuan dan kehendak Bapaknya. Yang Yesus buat hanyalah penundukan dirinya dan ketaatan untuk kehendak Bapaknya. Waktu di Taman Getsemani Anda lihat, kata kitab dia berdoa sampai dia punya peluh keringat itu yang keluar, itu sudah kata kitab seperti darah yang keluar, seperti darah. Dia stres, bukan main. Loh, Yesus kok bisa stres? Manusia dong. Ngerti ya? Oke, ada sini yang tidak pernah stres. Berarti dia superhuman. Bisa gabung dengan Avengers atau DC, bisa. Oke. The Marvel, bisa. Oke, gak ada. Kata kitab, Yesus sampai stres, saudara. Oke. Keringatnya keluar seperti darah. Ada banyak pakar teologi dan juga mungkin ahli kesehatan yang bilang
Karena saking besarnya tekanan yang Yesus rasakan di taman Getsemani waktu dia berdoa, itu pembuluh saraf yang pembuluh darah yang kecil itu seperti dia pecah yang di bawah kulitnya, dan itu keluar lihat pori-porinya. Saking stres, dia mikir ke depan ini, salib nanti dia bisa bayangkan. Tapi untuk kehendak Bapaknya dia mau taat. Sebagai manusia kadang mungkin ya kalau dari bahasanya Yesus bilang, ya Tuhan, ya Bapak, sekiranya mungkin tahun ini lalu. Maksudnya Yesus bilang gini, Tuhan kalau boleh jangan beta kayak salib gua. Itu sebagai manusia Yesus bisa rasakan itu. Itu tekanan. Itu kesakitan, Yesus bisa rasakan itu karena dia manusia. 4% manusia. Tapi dia bilang, not my will, but your will be done. Itu sangat luar biasa. Dia harus mati di kayu salib, selesaikan semua. Di atas kayu salib dia bilang, sudah selesai. It is done. Sebagai Allah dia selesai, sebagai manusia dia selesai. Allah mengaruniakan, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan pada dia nama di atas segala nama. Setelah semuanya selesai. Okay. Saya nggak bilang bahwa Anda harus seperti Yesus, tidak. Tapi ketaatannya, penundukan dirinya, kerendahan hatinya, dia tunjukkan. Bisa nggak? Bisa. Bahkan dalam kondisi yang paling ekstrim pun. Kadang-kadang kita ya di bawah, kadang kita ingin berontak. Kita ingin teriak untuk banyak hal. Gitu ya kan. Bukan cuma Anda, saya saudara. Manusia. Saya bukan superhuman. Tapi come on. Kalau Yesus bisa taat dan tunduk untuk kondisi yang paling ekstrim, mengapa Anda dan saya kita nggak bisa? Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Bilang buat orang di kanan, Anda dan saya kita bisa. Oke. Dan lihat ini seperti sebuah tuntutan yang harus Yesus buat. Gak ada cara lain. Cuma dengan kamu turun, kamu mati di kayu salib, baru perjanjianku dipulihkan. Ini sudah ditentukan. Karena jauh-jauh hari sebelum Yesus ada, lahir sebagai manusia, itu sudah dibuatkan. Yesaya, Daud, sudah dibuatkan. Seorang putra akan diberikan bagi kita, lambang kekuasaan ada pada. Dan jangan sebut orang penasihat ajaib, Bapa yang kah, Raja damai. Dia Raja yang mendamaikan. Dan itu sudah diputuskan. Itu perjanjian yang harus dilakukan. Resolusi Yesus buat. Saya mau tanya Anda, adakah hal-hal dalam hidup Anda, dalam diri Anda yang menyangkut ketaatan dan penundukan diri yang harus diperbaiki? Komitmen Anda soal ketaatan dan penundukan diri, merendahkan diri yang harus diperbaiki. Malam hari Anda buat resolusi. Reputasi nggak Anda kejar, reformasi Anda buat, dan resolusi Anda kerjakan malam hari ini. Kita lihat promosi supernatural dari Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti kerjakan buat Anda. Asalkan 3R ini Anda lakukan. Tidak gampang. Saudara, ini menutup khotbah saya. Kenapa saya sampaikan khotbah ini? Saya selesai. Hari Selasa waktu itu menjelang pagi, kalau nggak salah saya ingat, saya lihat jamnya itu 4:30. Jadi dalam antara sudah sadar atau tidak, sudah bangun, dalam mimpi saya, dan saya dengar itu jelas Filipi 2 ayat 8, 2 kali loh. Saya buka mata. Saya oke, sedikit lagi lah. Saya tidur lagi. Saudara, Filipi 2 ayat 8. Saya udah buka mata. Saya bangun, saya duduk. Saya dengan istri saya. Saya ambil HP-nya. Saya buka. Saya tidak ingat Filipi 2 ayat 8 ini apa. Saya buka Filipi 2 ayat 8 dan saya baca saya baca ayat 8. Saya ulangi lagi dari awal, dari ayat 1. Saya baca ulang-ulang.
Filipi 2 ayat 8. Saya baca. Itu waktu itu saya belum bikin sama sekali teks khotbah saya belum. Itu ini puji Tuhan, ini bisa dibikin teks. Jadikan teks buat khotbah saya. Oke, fix selesai. Kami biasa doa pagi, semua orang tahu jam 9 sampai jam 12 kami berdoa, dan hari itu pagi itu kami berdoa. Saya main gitar. Dan atas anugerah Tuhan saya diizinkan melihat sebuah pemandangan yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa. Saya lagi main gitar dan Tuhan kasih tunjukkan itu sebuah gambaran buat saya atas anugerah Tuhan. Seperti seorang lagi di atas bukit dan kakinya, maaf ya ini mimbar, dia taruh di atas batu, dan dia dengan busurnya dia lagi gini. Dia lagi tarik panahnya. Dan di belakang dia punya tabung itu terisi penuh dengan anak panah. Dan dia lagi memandang ke arah sebuah kota, dan saya tahu itu kota Ambon. Saya yakin Tuhan ini kota Ambon. Dia lagi pegang busurnya, anak panahnya dia lagi tarik gini. Siap dilesatkan. Saya kata, oke, saya baru Tuhan terima kasih, saya nggak tahu sampai sekarang ini artinya apa. Waktu saya duduk bikin ini khotbah, nah Tuhan tunjukkan saya tentang tadi kata Pel, bersengah. Ini yang Tuhan mau sampaikan buat semua kita di malam hari ini. Maka saya bilang saya percaya. Dia tahu tabung yang terisi penuh dengan anak panah itu Anda dan saya. Amin, amin. Teman buat Yesus dong, haleluya. Anda dan saya, kita adalah generasi anak panah. Sekarang lagi siap dilesatkan ke atas kota Ambon. Siap dilesatkan. Lihat, kita shoot lagi ditarik sekarang. Tenang aja, Anda lagi sekarang ditarik. Anak panah itu, saudara. Itu Anda dan saya. Oke, dalam sikap doa, yuk kita bangkit berdiri.